Bab 1666. Dalam kemarahan, Ye Yunfei secara langsung menggunakan sisa jiwa Kaisar Surga, dan kekuatan jiwa yang tak terbayangkan kuat menyapu kepalanya seperti angin topan, menekannya ke segala arah. Pemaksaan itu seperti angin, menderu-deru, dan itu seperti kuda yang berlari kencang, membuat ruang dengan radius 100 mil mendidih, seperti tsunami yang mencapai langit. Bang, bang, bang. Para pembunuh di alam Dao Yuan itu disambar petir satu persatu, dan mereka jatuh ke belakang, memuntahkan darah lagi, dan jatuh ke tanah jauh sekali, berjuang untuk bangun. Para pembunuh di alam Hunyuan terus mundur, berdiri goyah, terhuyung-huyung, seolah-olah mabuk, dan terus muntah darah. Bagaimana mungkin, ekspresi dari tiga pembunuh Yuan Zhoujing juga berubah dengan liar, dan mereka merasakan ketakutan dari lubuk jiwa mereka. Kepala mereka juga merasakan sakit yang luar biasa, seolah-olah tangan besar yang tak terlihat menjangkau lautan jiwa dan menghancurkan mereka dengan gila-gilaan. Jiwa yang tersisa dari Kaisar Langit di lautan jiwa Ye Yunfei telah tumbuh banyak setelah memurnikan dan menyerap 10 kristal dewa. Setelah dilepaskan, kekuatannya benar-benar menakutkan. Kembali, tiga pembunuh dengan kekuatan alam Yuanzu mundur dengan putus asa. Dengan pikiran, Ye Yunfei menggunakan ratusan utas jiwa boneka untuk menyerang lautan jiwa dari tiga pembunuh dunia pembuat Yuan. Tertawa, pedang jiwa surgawi juga memotong. Boom! Sepotong senjata ajaib kekuatan jiwa terus-menerus muncul di lautan jiwa dari tiga pembunuh di alam pembuat asal. Ada lonceng, tripod, dan menara, yang semuanya memancarkan energi kekuatan jiwa yang kuat untuk melindungi tubuh jiwa mereka. Dang-dang, di bawah desakan Ye Yunfei, ratusan benang jiwa boneka dan pedang jiwa langit menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Ada suara benturan logam besar dari lautan jiwa dari tiga pembunuh dunia pembuat Yuan, seolah-olah mereka membunyikan bel raksasa. Namun, Tuan dari alam pembuat Yuan sangat kuat, meskipun lautan jiwa dari tiga penguasa alam pembuat Yuan telah sangat terkendali, mereka masih memiliki kemampuan untuk bertindak. Su Fei, jika kamu tidak ingin mereka mati, maka berhentilah menyerang. Kalau tidak, mereka semua akan mati. Petik 2. Seorang pembunuh Yuan Creating Realm meraung. Mengikuti teriakan itu, lebih dari selusin orang dari faksi Ziwei dihancurkan olehnya, berubah menjadi kabut darah. Di antara mereka adalah dua diaken dari sekte Ziwei. Mati. Ye Yunfei sangat marah, dia menebas dengan pedang, dan cahaya pedang muncul, mencekik ke arah tiga alam pembuat Yuan. Su Fei, lakukan saja, seranganmu hanya akan diarahkan pada sekte Ziwei-mu. Teriak seorang pembunuh Yuan Creating Realm. Kita bertiga bersandar bersama, ayo gunakan para sandera ini untuk menahannya. Petik 2. Tiga penguasa alam pembuat Yuan bersandar bersama, masing-masing mengendalikan sebagian sandera, dan menghalangi mereka di depan mereka. Pedang bersinar itu Ye Yunfei memotong melihat bahwa mereka memenggal kepala para sandera ini. Dalam keputusasaan, Ye Yunfei tidak punya pilihan selain melambaikan tangannya, menyebabkan cahaya pedang berubah arah, dan memotong tanah di dekatnya, secara langsung menyebabkan tanah itu runtuh ke dalam jurang maut. Ye Yunfei menghentikan gerakannya dan menatap tiga realm killer pembuat Yuan, dengan niat membunuh tanpa akhir di matanya. Ye Yunfei mengerti bahwa meskipun sisa jiwa dari Kaisar Langit dapat sangat menahan tiga pembunuh di alam pembuatan Yuan, mereka masih memiliki kemampuan untuk bertindak di bawah tekanan dari sisa jiwa Kaisar Langit, sehingga mereka dapat menggunakan para sandera itu untuk memerasnya. Su Fei, sepertinya kamu masih peduli dengan para sandera ini. Seorang pembunuh mencibir, kamu Makam Tianyu benar-benar ahli dalam hal itu, dan kamu dapat menggunakan trik sembarangan seperti itu. Kata Ye Yunfei dengan dingin, Makam Tianyu kami adalah organisasi pembunuh, selama itu dapat membunuh orang yang menjadi target, tidak masalah metode apa yang digunakannya. Jawab seorang pembunuh, Hunter, apakah ada cara untuk menyelamatkan mereka? Ye Yunfei memaksa dirinya untuk tenang, dan bertanya pada lelaki tua itu melalui transmisi suara. Faktanya, dengan kekuatan dan kartu Hall Ye Yunfei saat ini, dia sudah memiliki kekuatan untuk bertarung melawan tiga penguasa dunia pembuat Yuan ini. Tapi untuk Ye Yunfei saat ini, hal terpenting adalah menyelamatkan para sandera itu. Ketiga orang ini sangat kuat dan jahat. Sangat sulit untuk menyelamatkan orang dari mereka. Mungkin Anda hanya memiliki satu cara untuk menghadapi mereka, dan itu adalah dengan menggunakan teknik pembalikan waktu. Petik 2. Pria tua itu berpikir sejenak dan menjawab,
Tapi teknik pembalikan waktu saya saat ini dapat bekerja dalam jarak 100 meter. Ketiga orang ini sangat waspada. Agak sulit bagi saya untuk berada dalam jarak 100 meter. Petik 2. Ye Yunfei mengerutkan kening. Bagaimana dengan ini? Mari kita bekerja sama. Aku akan mendekati mereka dengan diam-diam dengan ulat sutra naga bertanduk emas, dan kemudian menggunakan energi ruang untuk menyegel ruang tempat mereka bertiga berada. Kamu bergegas secepat mungkin, dan menggunakan waktu teknik pembalikan untuk membuat waktu terbalik, dan kemudian mengambil kesempatan untuk menyelamatkan orang. Anda dapat mencoba metode ini. Petik 2. Kata lelaki tua itu. Hun Lao memiliki bagian dari warisan ras dari pohon dunia yang kacau, dan tingkat energi ruang hanya lebih kuat dari milik Ye Yunfei. Oke, cobalah, dan pergi lebih cepat. Semakin lama penundaan, semakin banyak sandera yang akan mati. Petik 2. Ye Yunfei setuju. Su Fei, apakah kamu ingin menyelamatkan mereka? Itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan. Pada saat ini, salah satu pembunuh melambaikan tangannya, dan 5 sandera digantung di depannya. Mencibir, 5 sandera disegel dan tidak bisa bergerak. Tuan istana, tinggalkan kami sendiri. Bunuh mereka dengan cepat. Salah satu sandera berteriak. Diakon Qian. Petik 2. Ye Yunfei mengenali diaken ini dalam sekejap. Nama belakangnya adalah Qian, dan dia adalah diaken istana King Yun. Jika kamu ingin mati, aku akan membantumu. Sebelum Ye Yunfei dapat berbicara, si pembunuh melambaikan lengan bajunya dan menamparkan Diakon Qian. Dengan keras, tubuh Diakon Qian hancur dan berubah menjadi awan darah. Diakon Qian, jangan khawatir, saya pasti akan membuat makam Tian Yu membayar mahal. Petik 2. Mata Ye Yunfei merah, seperti binatang buas yang terluka. Sepanjang hidupnya, sejak dia dilahirkan kembali, Ye Yunfei tidak pernah sesedih hari ini. Melihat bangsanya sendiri dibunuh satu persatu di depan matanya sendiri, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Di alam primordial, selama Ye Yunfei melepaskan sisa jiwa Kaisar Surga, dia bisa menekannya segera, tapi ketiganya semuanya ada di alam primordial. Petik 2. Pada saat ini, Hun Lao dan ulat naga tanduk emas telah diam-diam melarikan diri ke ruang di belakang Ye Yunfei, melakukan perjalanan melalui kedalaman ruang, dan diam-diam mendekati posisi 3 pembunuh. Untuk Hun Lao dan ulat naga tanduk emas, perjalanan melalui ruang hanya sesederhana seperti makan dan minum. Tuan, apakah ada yang bisa kami bantu? Hu Miao tiba-tiba bertanya. Hu Miao dan Huang Sang juga memperhatikan perkembangan masalah ini. Kekuatanmu terlalu lemah, kamu tidak bisa membantu banyak sekarang. Ye Yunfei menggelengkan kepalanya. Hu Miao, Huang Chang, dan Ice Demon sekarang mampu bertarung melawan Master Dao Yuan Realm, tetapi mereka tidak bisa berurusan dengan Master Yuan Realm. Diperkirakan bahwa Hu Miao dan ketiganya tidak dapat menanggung paksaan energi yang dilepaskan oleh penguasa Yuan Realm sendirian. Bab 1667. Su Fei, sekarang kamu tahu harga memprovokasi makam Tian Yu kami. Bukan hanya kamu, tetapi semua kekuatan dan orang yang terkait denganmu akan dilikuidasi, kata seorang pembunuh dengan suara dingin. Begitu kata-kata itu jatuh, lengan baju si pembunuh menjentikkan, dan tubuh keempat sandera itu hancur, berubah menjadi 4 bola kabut darah. Kamu makam Tian Yu akan membayar harganya. Ye Yunfei mengertakkan gigi dan mengucapkan kata demi kata. Saat berbicara, Ye Yunfei mengeluarkan 10 botol batu giok, membuka tutupnya, dan 10 pil yang terkandung di setiap botol keluar dan jatuh ke mulut Ye Yunfei terus-menerus. Ramuan ini semuanya digunakan untuk merangsang potensi sementara. Setelah meminum obat mujarab, Ye Yunfei melakukan metode penghancuran esensi asli dan darah, dan kabut darah terus-menerus keluar dari pori-pori di sekujur tubuhnya. Aura Ye Yunfei juga semakin tinggi. Pada saat ini, kekuatan spiritual dan kekuatan fisik Ye Yunfei melonjak. Dava penghancuran esensi asli dan darah adalah teknik tabu yang sangat indah. Tidak peduli tingkat kekuatan apa yang dapat dilakukan seorang prajurit, itu dapat secara paksa meningkatkan kekuatannya lebih dari 10 kali lipat dalam waktu singkat. Booming. Pada saat ini, Ye Yunfei telah menjadi marah. Paksaan energi yang kuat melonjak keluar dari tubuhnya, berubah menjadi badai, dan menyapu ke segala arah. Boom! Jiwa sisa Kaisar Langit di lautan jiwa juga benar-benar terangsang, dan energi menakutkan dari kekuatan jiwa menyebar dengan luar biasa, melonjak dan melonjak.
Para pembunuh alam Dao Yuan yang dikirim terbang oleh sisa jiwa Kaisar Langit barusan telah berjuang untuk berdiri, tetapi sekarang mereka ditekan lagi, dan beberapa tidak tahan, jiwa mereka hancur berkeping-keping tempat itu, dan jiwa mereka terbang menjauh. Para pembunuh alam Hunyuan itu mundur dengan putus asa satu persatu, menjauh dari Ye Yunfei. 3 pembunuh Yuan Creating Realm tampak serius dan mundur selangkah demi selangkah. Energi kekuatan jiwa dari mereka bertiga juga sangat kuat, dan ada banyak senjata sihir kekuatan jiwa tingkat tinggi di lautan jiwa, tetapi mereka masih agak tak tertahankan. Jiwa yang tersisa dari Kaisar Langit memberi terlalu banyak tekanan pada mereka. Klon darah tiba-tiba muncul, berubah menjadi cahaya darah, dan bergegas menghisap darah asli para pembunuh alam Dao Yuan itu. Ye Yunfei berubah menjadi manusia berdarah, dan berjalan menuju 3 realm killer pembuat Yuan selangkah demi selangkah. Setiap langkah yang diambilnya membuat dunia bergetar hebat. Bagaimana energi jiwa anak ini bisa begitu menakutkan? Seorang pembunuh tidak bisa tidak berkata, "Tidak, ini jelas bukan tubuh jiwanya. Saya curiga ada tubuh jiwa orang kuat di lautan jiwanya. Energi kekuatan jiwa yang mengerikan ini harus dilepaskan oleh tubuh jiwa orang kuat itu," kata pembunuh lain. Tanpa diduga, kami, para master dari alam pembuat asal, sangat tidak berdaya di depan seorang anak dari generasi muda. Jika bukan karena para sandera ini, saya khawatir kami bertiga berada dalam situasi yang sangat buruk sekarang. Tentu saja, ini terutama karena anak ini berada di lautan jiwa. Kalau tidak, anak ini saja tidak mampu membawa kita ke titik ini, kata pembunuh ketiga. Su Fei, ku dengar dia adalah sesepuh dari Sekte Ziwei. Aku akan membunuhnya sekarang di depanmu. Pada saat ini, salah satu pembunuh mengulurkan tangan dan meraih tenggorokan seorang lelaki tua, memegangnya di tangannya, dan mencibir Said ke Ye Yunfei. Sekte Ziwei ditangkap oleh 3 tetua biasa, dan lelaki tua ini adalah salah satunya. Su Fei, nama wanita ini adalah Ji Yue. Saya mendengar bahwa Anda memiliki hubungan yang baik dengannya. Saya ingin mencoba dan membunuhnya di depan Anda. Bagaimana perasaan Anda? Petik 2. Pembunuh lain menunjuk, dan seorang wanita terbang keluar, ditangguhkan di depannya. Itu adalah Ji Yue, kakak senior Ji Yue, tetua Hu. Ye Yunfei berhenti, dan menatap ketiga pembunuh di alam elemental dengan mata merah. Haha, Su Fei, sepertinya kamu sangat peduli dengan keduanya. 3 realm killer pembuat Yuan melihat gerakan Ye Yunfei di mata mereka, dan tidak bisa menahan tawa. Su Fei, Ji Yue menatap Ye Yunfei dan ingin mengatakan sesuatu. Kakak senior Ji Yue, jangan bicara. Jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkanmu. Ye Yunfei segera berkata melalui transmisi suara. Ye Yunfei tahu bahwa dalam keadaan seperti itu, selama kata-kata Ji Yue membuat kesal ketiga pembunuh itu, mereka akan segera dibunuh. Hari-hari ini, para pembunuh di kuburan menjalankan tugas membunuh orang sepanjang tahun, dan membunuh orang sudah menjadi praktik umum bagi mereka. Lepaskan semuanya segera. Ye Yunfei menatap ketiga pembunuh itu dan berkata dengan suara serak. Tidak semudah itu membiarkan kami pergi, kata seorang pembunuh sambil mencibir. Apa yang akan kamu lakukan sebelum membiarkannya pergi? Ye Yunfei bertanya setelah memikirkannya. Haha, nak, aku tidak berharap kamu mulai menyerah. Sepertinya informasi yang kami dapatkan dari penyelidikan kami tidak salah. Emosi yang kaya dan kepedulian terhadap orang-orang di sekitar Anda adalah salah satu kekurangan Anda. Seorang pembunuh tertawa dan berkata, bukan tidak mungkin membiarkan kami pergi. Anda melepaskan perlawanan, menyegel basis kultivasi Anda sendiri, dan kemudian kami dapat melepaskan orang-orang ini. Petik 2. Pembunuh lainnya berkata, saya menyegel kultivasi saya khawatir Anda tidak akan membiarkannya pergi lebih jauh lagi. Petik 2. Ye Yunfei berkata dengan suara yang dalam, kamu tidak punya pilihan sekarang. Jika Anda tidak melakukan apa yang kami katakan, saksikan para sandera ini dibunuh satu persatu. Petik 2. Kata si pembunuh sambil mencibir. Ye Yunfei menatap ketiga pembunuh itu, dan niat membunuh di hatinya tidak ada habisnya. Namun, Ye Yunfei tahu bahwa ketiga pembunuh ini telah mengunci Ji Yue dan tetua Hu. Mereka pasti akan segera membunuh orang. Ye Yunfei benar-benar tidak tahan melihat mereka berdua mati di depannya seperti ini. Begitu banyak orang yang baru saja mati, Ye Yunfei tidak tahan lagi melihat para sandera ini dibunuh. Itu saja, Ye Yunfei berdiri di sana,
Tidak bergerak, matanya merah, tampak seperti binatang buas yang terluka dan terperangkap. Bagaimana, nak, tentukan pilihanmu. Juga, Anda tidak punya banyak waktu. Anda hanya memiliki 5 napas. Setelah 5 napas, saya membunuh. Petik 2. Seorang pembunuh berkata dengan suara. Su Fei, jangan dengarkan apa yang mereka katakan. Ketiga binatang buas ini tidak akan pernah membiarkanmu pergi begitu kamu mengakui kultivasimu. Anda tidak perlu mengkhawatirkan kami, bunuh saja mereka secara langsung dan balaskan dendam orang-orang mati dari faksi Ziwei kami. Pada saat ini, Penatuahu mengertakkan gigi dan berkata, menunjukkan ekspresi tegas. Dia sudah memiliki mentalitas kematian fana, dan dia tidak lagi ragu. Itu benar, Su Fei, jangan dengarkan mereka. Tinggalkan kami sendiri. Petik 2. Ji Yue memalingkan hatinya, dan juga mengabaikan semuanya, dan berteriak dengan keras. Hei, 2 napas telah berlalu. Ada 3 nafas tersisa, nak, apakah kamu sudah membuat pilihan? Petik 2. Seorang pembunuh tertawa dengan suara dingin. Bab 1668. Yun Fei tidak mengatakan sepatah kata pun, menatap ketiga pembunuh dengan mata merah. Kami telah datang ke ruang di sebelah mereka, dan kami dapat melakukannya kapan saja. Pada saat ini, transmisi suara lelaki tua itu terdengar di lautan jiwa Ye Yun Fei. Lakukan, Ye Yun Fei telah menunggu saat ini, tanpa ragu, katanya langsung. Gemuruh, Hun Lao dan ulat naga bertanduk emas muncul di belakang 3 pembunuh pada saat yang sama, mengerahkan energi ruang mereka untuk menyegel ruang ini. Baik ulat naga bertanduk emas dan Hun Lao mahir dalam energi ruang angkasa, dan energi ruang angkasa yang dilepaskan segera menyegel bagian langit dan bumi ini, seperti monolit. Tidak, ada situasi. Ternyata anak ini menunda waktu untuk menyelamatkan orang. Membunuh kedua sandera ini, ekspresi seorang pembunuh sedikit berubah, dan dia berteriak. 2 pembunuh lainnya menembak secara langsung, menyikat lengan baju mereka, dan menamparkan tubuh Tetua Hu dan Ji Yue. Gemuruh, tekanan energi yang menakutkan segera menyelimuti Ji Yue dan Tetua Hu. Su Fei, balaskan aku. Juga, beritahu orang tuaku untuk tidak bersedih. Ji Yue merasakan nafas kematian yang kuat, dan berteriak pada Ye Yun Fei dengan seluruh kekuatannya. Ledakan, lengan baju kedua pembunuh itu mencambuk Ji Yue dan Tetua Hu. Kekuatan Master Yuan Realem terlalu menakutkan. Sebelum lengan baju kedua pembunuh itu benar-benar menyentuh Ji Yue dan Tetua Hu, keduanya merasa tubuh mereka mulai hancur, retakan menyebar ke seluruh tubuh mereka dalam sekejap, dan bahkan organ dalam mulai hancur, bahkan jiwa tubuh juga mulai hancur lebur. Kekuatan dari 2 pembunuh alam pembuat elemen ini terlalu kuat. Meskipun ruang dunia ini telah disegel oleh energi ruang yang dilepaskan oleh ulat sutra naga bertanduk emas dan lelaki tua itu, mereka masih memiliki kemampuan untuk bergerak. Segel ruang ini oleh Golden Horn Dragon Silkworm dan Hun Lao hanya memperlambat gerakan mereka dan melemahkan energi yang mereka keluarkan. Berhenti, Ye Yun Fei meraung dengan marah. Dengan raungan ini, Ye Yun Fei melakukan keterampilan auman singa dari klan singa liar, dan gelombang suara keras yang tak berujung mengalir ke telinga ketiga pembunuh itu seperti lautan luas, membuat mereka merasa bahwa dunia sedang menabuh genderang dengan gila-gilaan. Boom! Jiwa Kaisar Surga yang tersisa meletus sepenuhnya, tanpa reservasi sedikit pun, kekuatan jiwa yang perkasa menekan ketiga pembunuh itu seperti murka Tuhan. Boom boom boom, 4 bola emas besar keluar dari dantian Ye Yun Fei, dan disertai dengan guntur yang menggelegar, memenuhi seluruh dunia. Siang ada di Lei Yuan. Boom! Sebuah roda bundar besar muncul dari belakang Ye Yun Fei, dan kemudian 9 binatang besar keluar darinya, meraung serempak, melepaskan kekuatan binatang buas bersama-sama, seolah-olah dari mitologi prasejarah. Boom boom boom! Lebih dari 1000 senjata ajaib keluar pada saat yang sama, tersebar dengan padat di ruang ini, diaktifkan pada saat yang sama, melepaskan tekanan yang sangat besar. Pada saat ini, Ye Yun Fei hampir menggunakan segala cara, dan paksaan energi yang dia ciptakan terlalu menakutkan. Saya melihat bahwa dunia dipenuhi dengan segala jenis energi, melonjak dan menderu dengan gila-gilaan, seperti sepanci air mendidih, benar-benar mendidih. Bagaimana mungkin, ketiga pembunuh itu memucat ketakutan. Mereka hanya merasa bahwa ruang tempat mereka berada ditutupi oleh energi tak berujung seperti lautan luas, dan tekanan energi yang kuat mengaduk dan menekan di sekitar mereka. Membuat mereka mendebarkan. Pada saat yang sama,
Ye Yunfei menggunakan semua kekuatannya untuk menggunakan pedang jiwa surgawi dan garis jiwa wayang untuk menyerang lautan jiwa dari 3 pembunuh. Masing-masing, klon vampir juga bergegas, menggunakan kekuatan supernatural pengontrol darah, dan mulai berkomunikasi dengan darah di tubuh ketiga pembunuh. Di bawah berbagai metode Ye Yunfei, pergerakan ketiga pembunuh itu menjadi jauh lebih lambat. Memanggil, Ye Yunfei menggunakan teknik teleportasi luar angkasa dan menyerang ke lokasi ketiga pembunuh itu. Dia ingin menyelamatkan para sandera, tapi kami tidak akan membiarkannya. Ayo keluar dan bunuh kedua sandera ini. Seorang pembunuh meraung, bum bum bum. Ketiga pembunuh itu benar-benar membakar darah esensi mereka pada saat yang sama, dan api keluar dari tubuh mereka. Aura ketiga pembunuh itu langsung meningkat. Membakar esensi dan darah asli adalah metode yang dikuasai semua prajurit untuk meningkatkan kekuatan mereka secara paksa untuk sementara waktu, meskipun jauh lebih rendah dari teknik rahasia tabu untuk menghancurkan esensi dan darah asli, itu masih memiliki efek tertentu. Lagi pula, para penguasa dinasti Yuan sudah sangat kuat, dan energi yang dapat meledak dengan membakar esensi dan darah asli sangat menakutkan. Bang bang, pada saat yang sama, lengan kedua pembunuh itu masing-masing menamparkan tubuh Ji Yue dan Tetua Hu. Engah, tubuh Ji Yue dan Tetua Hu sudah ditutupi dengan noda darah yang mengejutkan, bagaimana mereka bisa menahan pukulan yang begitu berat dan mereka langsung hancur. Tidak, pada saat ini, Ye Yunfei baru saja tiba dan muncul di depan ketiga pembunuh tersebut. Melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan raungan. Membalikkan waktu untukku. Ye Yunfei dengan gila-gilaan melakukan teknik pembalikan waktu. Ledakan, waktu di ruang tengah ini mulai dibalik secara paksa, dan lintasan segala sesuatu mulai mundur. Di bawah pengerahan tenaga penuh Ye Yunfei, waktu tiba-tiba mundur 3 napas. Selain itu, Ye Yunfei berusaha keras untuk menyia-nyiakan sebagian dari umurnya untuk memastikan bahwa waktu akan mundur, setengah dari rambutnya memutih dalam sekejap. Ye Yunfei terus menatap posisi di mana tubuh Ji Yue dan Tetua Hu hancur, dan akhirnya melihat 2 awan kabut darah dengan cepat mengembun dan pulih. Kemudian tubuh Ji Yue dan Elder Hu muncul kembali di mata Ye Yunfei. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah waktu mundur? Ketiga pembunuh itu berdiri di sana dengan tercengang, tidak percaya apa yang terjadi di depan mereka. Lagi pula, metode memutar balik waktu sangat ajaib bahkan untuk para penguasa dunia pembuat Yuan. Hebat, Ye Yunfei memegang pedang panjang di tangannya dan menebas kedua pembunuh itu. Ledakan, 2 cahaya pedang muncul, menyemburkan lautan energi pedang yang luas, dan menebas kedua pembunuh itu. Kemanapun kedua lampu pedang itu pergi, ruang itu terbuka, meninggalkan 2 celah gelap di ruang itu. Kamu tidak ingin menyelamatkan orang. 3 realem killer pembuat Yuan sepertinya habis-habisan, dan meraung pada saat yang sama, memegang 3 sabit hitam untuk menghalangi. Namun, di bawah tekanan berbagai energi menakutkan, terutama penindasan sisa jiwa Kaisar Langit, pergerakan ketiga pembunuh itu jauh lebih lambat. Dang-dang, di bawah desakan Ye Yunfei, lebih dari 1000 senjata ajaib bertabrakan dengan 3 arit secara terus-menerus, dan akhirnya menghancurkan ketiga arit tersebut. Ye Yunfei mengulurkan tangan kanannya dan terus memperbesar, langsung menggenggam tubuh Ji Yue dan Elder Hu di telapak tangannya, dan memindahkan mereka ke menara hantu. Memanggil, Ye Yunfei melangkah maju, mendekati ketiga pembunuh itu, dalam jangkauan, hampir berdiri berhadap-hadapan dengan ketiga pembunuh itu. Nak, kamu mencari kematian. Ketiga pembunuh itu terkejut dan marah, dan masing-masing mengeluarkan 3 pedang panjang hitam pekat, menusuk Ye Yunfei. Ye Yunfei tidak menghindar atau menghindar, dia menangkap sandera yang dikendalikan oleh 3 pembunuh satu persatu. Engah-engah. 3 pedang panjang hitam menembus tubuh Ye Yunfei pada saat bersamaan. Ye Yunfei tidak mempedulikannya, dan dengan panik meninju salah satu pembunuh dengan tangan kanannya, memaksa si pembunuh untuk terus mundur. Pembunuhnya mengendalikan pagoda 3 lantai berwarna hitam. Pagoda ini adalah senjata ajaib ruang angkasa. Ye Yunfei tahu bahwa seharusnya ada sandera dari Sekte Ziwei di pagoda 3 lantai ini. Ye Yunfei mengulurkan tangannya untuk meraihnya, dan menggunakan seni mengendalikan prajurit serangkaian rune khusus keluar dari telapak tangannya dan tenggelam menuju pagoda 3 lantai. Ada juga efek magis dari Art of Controlling Soldiers, yaitu dapat digunakan untuk merebut senjata sakti lawan, dan dapat langsung memutus hubungan antara lawan dengan senjata sakti tersebut.
Pembunuh itu tidak akan pernah membayangkan bahwa ada teknik rahasia yang luar biasa di dunia, dan lengah, pagoda 3 lantai tiba-tiba terbang ke depan dan jatuh ke telapak tangan Ye Yunfei. Nah, mati! Ketiga pembunuh itu berteriak bersamaan. Pada saat ini, pedang panjang mereka masih berada di dalam tubuh Ye Yunfei, dan mereka bergetar dengan kuat. Engah-engah, 3 suara teredam datang dari tubuh Ye Yunfei, dan energi mengerikan itu langsung melukai Ye Yunfei dengan parah, meninggalkan darah di 7 lubangnya. Ye Yunfei mundur dengan cepat, menyingkirkan 3 pedang panjang, lalu berbalik dan melangkah ke kedalaman ruang, menghilang. Bagaimana mungkin, tidak bisa membunuhnya seperti ini? Kualitas fisik anak ini terlalu menakutkan, dia hanyalah monster. Petik 2. Ketiga pembunuh itu sama sekali tidak bisa mempercayainya. Anda harus tahu bahwa mereka bertiga adalah master di alam ciptaan. Mereka sudah saling menikam, tetapi gagal membunuh satu sama lain. Bab 1669. Meskipun dia belum mati, dia pasti terluka parah. Ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuhnya. Ayo kejar dia, salah satu pembunuh. Dengan cepat bereaksi, melangkah maju, melakukan perjalanan ke kedalaman ruang, dan mengejar Ye Yunfei. 2 pembunuh lainnya juga melakukan perjalanan jauh ke luar angkasa. Pertarungan sengit barusan telah meratakan hampir semua gunung di area ini sejauh puluhan mil, meninggalkan retakan besar di tanah, tak berdasar, seperti mulut monster. Masih banyak energi kekerasan yang tersisa di dunia, berderap, bergejolak, menghancurkan bumi. Saat ini, jika ada prajurit yang tidak cukup kuat untuk lewat di sini, saya khawatir mereka akan hancur berkeping-keping oleh energi kekerasan dunia ini dalam sekejap. Jauh di luar angkasa, begitu Ye Yunfei memasuki kedalaman ruang, dia segera memasuki menara hantu, dan kemudian pergi dengan menara hantu yang diambil oleh ulat sutra naga bertanduk emas. Ketiga pembunuh itu mengejar ke kedalaman ruang, dan merasakan cahaya keemasan pergi dengan kecepatan tinggi di kejauhan, mengetahui bahwa itu pasti terkait dengan Ye Yunfei, jadi mereka mengejarnya. Hanya saja kemampuan ulat sutra naga bertanduk emas untuk menjelajah antariksa terlalu kuat, bisa dikatakan memasuki kedalaman angkasa setara dengan datang ke wilayahnya. Setelah beberapa saat, ulat naga tanduk emas menghilang tanpa jejak. Ketiga pembunuh itu mencari dan mencari di kedalaman ruang, dan akhirnya mereka menemukan bahwa mereka telah benar-benar kehilangan mereka. Di menara hantu, Ye Yunfei mengeluarkan banyak sumber daya kultivasi, termasuk bahan obat, ramuan, batu kristal, dan berbagai harta alam dan duniawi, menampilkan tubuh kaisar hijau kayu pertama, dan mulai memurnikan dan menyerap isi sumber daya ini energi hidup, perbaiki tubuh. Ditusuk ke dalam tubuh dengan pedang panjang oleh 3 alam pembuat Yuan, kerusakan yang ditimbulkan sangat mengerikan. Saat ini, hampir semua organ dan jaringan di tubuh Ye Yunfei hancur. Untungnya, energi kehidupan tubuh Jiamu Qingdi berperan, mengikat secara paksa daging dan tulang yang hancur di dalam tubuh, mencegahnya agar tidak hancur dan hancur. Pergilah cari daerah pegunungan dengan hutan lebat, aku ingin menyembuhkan lukaku. Ye Yunfei mengirim transmisi suara ke ulat naga bertanduk emas. Oke, ulat naga bertanduk emas mengangguk, dan maju dengan cepat di kedalaman ruang. Tidak lama kemudian, ulat naga bertanduk emas akhirnya menemukan pegunungan yang luas, lebih dari selusin pegunungan besar berselang-seling di daratan, dan puncaknya naik satu demi satu, padat. Ulat sutra naga bertanduk emas keluar dari kedalaman ruang dan bergegas ke pegunungan ini. Ye Yunfei keluar dari menara hantu, duduk bersila di hutan lebat primitif, dan mengoperasikan tubuh Jiamu Qingdi. Fiu. Semua tanaman di sekitarnya, bunga, pohon, energi biologis yang terkandung di dalamnya terus diekstraksi, menyatu menjadi sungai energi biru, mengalir ke tubuh Ye Yunfei dengan cara yang perkasa, dan akhirnya dituangkan ke dalam tubuh penyerapan. Kirim semua orang untuk mencari keberadaan bocah itu di seluruh hutan belantara timur. Dia terluka parah dan harus menemukan tempat untuk menyembuhkan lukanya. Temukan dia dengan segala cara. Keluarlah dari kedalaman ruang dan beri perintah. Akibatnya, sistem intelijen makam Tianyu mulai beroperasi dengan cepat, dan mata-mata di mana-mana mencari keberadaan Ye Yunfei. Meskipun makam Tianyu sangat rendah di kehancuran timur, kekuatan keseluruhannya sangat kuat, dan telah beroperasi untuk waktu yang sangat lama. Sistem intelijennya sangat lengkap, dan hampir meresap di kehancuran timur. Anak itu kemungkinan besar akan kembali ke markas faksi Ziwei. Salah satu pembunuh berpikir sejenak, dan berkata, "Ya,
kirim sekelompok orang untuk menjaga markas besar faksi Ziwei. Dua pembunuh lainnya mengangguk setuju. Juga, panggil lebih banyak orang, apapun yang terjadi, kita harus membunuh bocah Su Fei itu, kata seorang pembunuh. Lalu ketiga pembunuh itu pergi ke arah yang berbeda, mencari keberadaan Ye Yunfei. Segera, 2 hari berlalu. Di hutan primitif tertentu di Wastelen Timur, kabut hijau seperti lautan melonjak, dan menyatu menuju gunung dengan cara yang perkasa. Ye Yunfei duduk bersila di puncak gunung, tubuhnya meledak dengan isapan yang kuat, menyedot semua kabut hijau yang terkumpul ke dalam tubuhnya. Kabut hijau ini adalah energi kehidupan murni. Dalam 2 hari terakhir, untuk menyembuhkan lukanya, Ye Yunfei telah berpindah beberapa tempat. Cedera Ye Yunfei juga mulai membaik. Tubuh transenden Jiamu King di Ye Yunfei memberi Ye Yunfei vitalitas yang luar biasa, membuatnya sulit untuk dibunuh. Belum lagi hancurnya berbagai organ dan pembuluh darah serta tulang di dalam tubuh, meski sebagian besar tubuh hancur, atau bahkan setengah dari tubuh jiwa hancur, Ye Yunfei tidak akan jatuh. Tentu saja, ini tidak mutlak. Jika Anda bertemu seseorang yang cukup kuat, Anda dapat langsung menghapus semua energi vitalitas dan hukum tubuh Jiamu King Di. Dalam hal ini, kehidupan Ye Yunfei akan berada dalam bahaya. Apalagi Dong Huang, diperkirakan tidak banyak orang kuat seperti itu di seluruh benua Hongmeng. Kecuali jika berada di puncak pemilik istana Tianshan, adalah mungkin untuk mengancam nyawa Ye Yunfei. 3 hari kemudian, sebagian besar luka Ye Yunfei akhirnya sembuh. Tidak ada hal serius yang terjadi. Ye Yunfei memasuki menara hantu dan datang sebelum Ji Yue dan Tetua Hu. Setelah Ji Yue dan Penatua Hu diselamatkan oleh Ye Yunfei, mereka dalam kondisi tidur nyenyak. Ye Yunfei merasakan kekuatan jiwa ke dalam tubuh Ji Yue dan Penatua Hu, dan menemukan bahwa vitalitas mereka sangat langka, dan tubuh jiwa di lautan jiwa juga sekarat. Meskipun tidak mati, sepertinya tidak hidup, tidak peduli apakah itu tubuh atau jiwa, tubuh, hanya ada sedikit vitalitas yang tersisa untuk mempertahankannya. Selain itu, Ye Yunfei juga menemukan bahwa Ji Yue dan Tetua Hu ditutupi dengan retakan di tubuh dan jiwa mereka, seolah-olah mereka adalah 2 patung yang akan dihancurkan. Apa yang terjadi di sini? Ye Yunfei duduk bersila di depan kedua orang ini, belajar untuk waktu yang lama, tetapi tidak dapat menentukan apa yang terjadi dengan keadaan kedua orang tersebut saat ini. Kakak senior Ji Yue, kekuatan jiwa Ye Yunfei memasuki lautan jiwa Ji Yue, memanggil tubuh jiwanya, tetapi tidak ada jawaban. Kekuatan jiwa Ye Yunfei memasuki lautan jiwa Penatua Hu lagi, mencoba untuk membangkitkan tubuh jiwanya, tetapi tidak berhasil juga. Hun Lao, apa yang terjadi? Ye Yunfei mengernyit tak terkendali dan berkata pada Hun Lao. Elder Hun muncul di samping Ye Yunfei, merasakan Ji Yue dan Elder Hu. Saya merasa bahwa masalahnya seharusnya disebabkan oleh teknik pembalikan waktu. Keduanya telah hancur sebelumnya, baik tubuh maupun jiwa mereka telah meledak, berubah menjadi 2 bola kabut darah, tubuh mereka hancur berkeping-keping, dan mereka terikat untuk mati. Atau bisa seperti ini, katakanlah, mereka berdua sudah mati. Kaulah yang secara paksa melakukan teknik pembalikan waktu untuk memutar kembali waktu, dan tubuh dan jiwa mereka hampir tidak terikat kembali. Hanya saja, teknik pembalikan waktu dapat menghidupkan kembali orang mati, sehingga 2 orang semula yang telah hancur berkeping-keping akan dibangkitkan. Tidak ada yang tahu. Orang tua itu berpikir sejenak dan berkata, Bab 1670. Itulah satu-satunya alasan. Ye Yunfei menghela nafas pelan setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu. Faktanya, Ye Yunfei sudah memikirkan pertanyaan ini sejak lama, meskipun teknik pembalikan waktu itu ajaib, dapatkah itu mengembalikan 2 makhluk hidup yang telah hancur berkeping-keping dan bahkan kehilangan tubuh dan jiwanya. Ye Yunfei samar-samar merasakan di dalam hatinya bahwa teknik pembalikan waktu seharusnya tidak begitu ajaib. Hanya saja tubuh dan jiwa keduanya masih memiliki jejak vitalitas, yang berarti mereka belum benar-benar mati, dan mungkin masih bisa diselamatkan. Ngomong-ngomong, coba tubuh Jiamu King Di. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sendiri. Jadi Ye Yunfei mengulurkan 2 telapak tangan, masing-masing menunjuk ke Elder Hu dan Ji Yue, dan mengoperasikan tubuh Jiamu King Di. Ho ho, 2 kabut cian tebal meluncur seperti 2 sungai, mengalir ke tubuh Tetua Hu dan Ji Yue. Jiamu King di tubuh yang diolah adalah energi kehidupan yang paling murni, yang memiliki efek magis memperbaiki tubuh. Saat kabut cian dalam jumlah besar meleleh ke dalam tubuh mereka,
corak Elderhu dan Ji Yue menjadi lebih baik, dan retakan di tubuh mereka mulai sembuh perlahan. Sepertinya berhasil. Pria tua itu sedikit terkejut. Ye Yunfei menggunakan tubuh Jiamu Qingdi dengan seluruh kekuatannya, dan terus mengirimkan energi kehidupan dalam jumlah besar kepada Penatua Hu dan Ji Yue terlepas dari biayanya. Setelah kurang dari setengah jam, semua retakan pada tubuh Penatua Hu dan Ji Yue menghilang, dan mereka utuh seperti sebelumnya, dan sirkulasi qi dan darah, organ dalam, semuanya kembali normal. Ini menunjukkan bahwa tubuh Penatua Hu dan Ji Yue telah kembali ke vitalitas normal. Metode latihan tubuh yang kamu latih sangat bagus, dan memiliki kemampuan penyembuhan yang kuat untuk tubuh. Pria tua itu hanya bisa menghela nafas. Hanya saja masih ada masalah dengan tubuh jiwa mereka, dan tidak ada perubahan sama sekali. Kata Ye Yunfei dengan cemberut. Jiwa Penatua Hu dan Ji Yue masih ditutupi dengan retakan yang tebal, dan hanya vitalitas terakhir yang tersisa untuk dipertahankan. Tidak benar-benar mati, juga tidak seperti hidup. Ini adalah keadaan yang aneh. Biarkan aku melihatnya. Pada saat ini, Huang Chang tiba-tiba muncul di samping Ye Yunfei dan berkata, "Old Huang, mungkinkah kamu melihat sesuatu?" Ye Yunfei tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan jantung berdebar kencang. Tingkat keterampilan kultivasi hantu Huang Chang semakin tinggi, terutama setelah memurnikan sepotong kristal dewa belum lama ini. Tingkat keterampilan hantu telah meningkat pesat, tubuh hantu hitam dan berkilau, dengan rune hantu semua lebih dari itu. Penanam hantu memiliki pemahaman unik tentang tubuh jiwa. Ye Yunfei mengerti bahwa ketika keterampilan kultivasi hantu Huang Chang menjadi semakin kuat, Huang Chang mulai memiliki pemahaman yang unik tentang jiwa dan tubuh. Pada titik ini, dia mungkin tidak dapat dibandingkan dengannya. Itu hanya tebakan, aku masih perlu mempelajarinya dengan cermat, jawab Huang Chang. Selanjutnya, Huang Chang duduk bersila di depan Penatua Hu dan Ji Yue, melepaskan kekuatan jiwanya, dan merasakannya ke dalam lautan jiwa keduanya. Setelah setengah jam, Huang Chang perlahan membuka matanya dengan ekspresi rumit. "Old Huang, apakah ada hasilnya?" Ye Yunfei segera bertanya. "Ada yang salah dengan tubuh jiwa mereka, dan mereka sudah tidak lengkap," jawab Huang Chang. "Jiwa cacat, tidak mungkin. Saya menggunakan teknik pembalikan waktu untuk secara paksa mengambil kembali semua bagian tubuh jiwa mereka tepat waktu. Meskipun tubuh jiwa mereka memiliki banyak retakan dan tidak dapat diperbaiki sepenuhnya, mereka pasti tidak kehilangan satu bagian pun. Lihat saja." Petik 2. Ye Yunfei segera menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tubuh jiwa mereka memang hilang. Di permukaan, semua fragmen jiwa dan tubuh mereka masih ada, dan tidak ada fragmen yang hilang. Tetapi beberapa hal batin yang dalam, tidak terlihat dan tidak berwujud telah hilang, seperti kesadaran, ingatan, pemikiran, emosi, Mari kita begini, meskipun Anda secara paksa mengumpulkan semua bagian dari jiwa dan tubuh mereka, dan merekatkannya kembali. Namun, tubuh jiwa mereka telah hancur berkeping-keping, dan beberapa hal internal seperti kesadaran, ingatan, dan pemikiran telah meninggalkan tubuh jiwa dan tersebar ke dunia sekitarnya." Huang Chang menjelaskan, "Tuan Huang, Anda benar. Seharusnya aku memikirkan ini lebih awal." Petik 2. Setelah mendengar apa yang dikatakan Huang Chang, Ye Yunfei langsung mengerti, mengangguk dan berkata, "Jika tubuh jiwa dibandingkan dengan tubuh, kesadaran, pemikiran, ingatan dan perasaan itu adalah isi yang terkandung dalam tubuh jiwa. Tubuh adalah entitas, konten yang terkandung di dalamnya adalah tubuh inkorporeal. Jadi meskipun Ye Yunfei menggunakan teknik pembalikan waktu untuk secara paksa mengikat dua tubuh jiwa, beberapa hal yang terkandung dalam tubuh jiwa telah hilang. Inilah yang tetua Hu, dan alasan utama mengapa Ji Yue jatuh koma. Aku punya cara, dan itu adalah kembali ke tempat semula dan mencari hal-hal yang hilang dari jiwa dan tubuh mereka di bagian langit dan bumi itu. Tubuh jiwa kembali ke normal. Dan kecepatannya harus lebih cepat, karena setelah kesadaran, pemikiran, dan ingatan makhluk terpisah dari tubuh jiwa, mereka tidak dapat bertahan lama di dunia, dan akan segera menghilang dan kembali ke ketiadaan." Petik 2. Huang Chang berpikir sejenak dan berkata, "Ya, kami akan segera kembali." Petik 2. Ye Yunfei mengangguk. "Sekarang makam Tian Yu pasti sedang mencari keberadaanku di Eastern Wastelen. Golden Horn Dragon Silkworm, saya memasuki Menara Pantom. Anda membawa Menara Pantom kembali ke tempat itu,
Anda harus menyembunyikannya sedikit, dan jangan biarkan orang-orang dari makam Tianyu mengetahuinya, jika tidak maka akan menimbulkan masalah. Petik 2. Ye Yunfei memasuki menara hantu dan berkata kepada ulat sutra naga tanduk emas melalui transmisi suara. Tidak masalah, ulat sutra naga bertanduk emas juga tahu bahwa masalahnya kritis, jadi dia langsung setuju. Lalu dia mengambil menara hantu dan mulai bergegas kembali ke tempat Ye Yunfei bertarung sengit dengan 3 pembunuh dari alam ciptaan asli. Segera setelah itu, ulat sutra naga bertanduk emas akhirnya mengambil hantu menara kembali ke tempat di mana pertempuran sengit sebelumnya terjadi. Melihat sekeliling, itu telah benar-benar hancur menjadi reruntuhan sejauh puluhan mil, dan masih banyak sisa pertempuran energi menderu di langit dan bumi. Ye Yunfei tidak bisa menahan cemberut, lingkungan di sini terlalu buruk. Seni perbaikan hantu memiliki metode pemanggilan jiwa, yang dapat memanggil kembali jiwa makhluk hidup yang hilang. Situasi mereka berdua saat ini, dalam kata-kata pembudidaya hantu kita, adalah bahwa mereka telah kehilangan jiwa mereka. Aku akan memanggil jiwa mereka sekarang. Petik 2. Kata Huang Chang. Begitu kata-kata itu jatuh, Huang Chang melambaikan tangannya, dan 18 spanduk hitam terbang keluar, yang masing-masing penuh dengan kabut hantu, dan terdengar teriakan hantu dan hantu. Huang Chang mengulurkan tangannya 18 bendera hitam dan pita berputar cepat di ruang ini. Lampu ajaib menarik jiwa. Petik 2. Teriak Huang Chang, dan sebuah lampu kuno keluar dari tubuhnya, terpasang di udara, memancarkan cahaya hijau redup. Huang Chang duduk bersila di udara, melantunkan mantra kuno yang sulit. 1000 hantu mencari jiwa. Setelah beberapa saat, Huang Chang berteriak dengan suara berat, serangkaian hantu yang tidak adil dan jiwa yang ganas keluar dari tubuhnya dan bergegas ke segala arah. Energi di dunia ini terlalu keras, dan itu akan memengaruhi perapalan mantraku. Sebaiknya kamu mencari cara untuk menenangkan energi di dunia ini. Huang Chang tiba-tiba berkata kepada Ye Yunfei melalui transmisi suara. Ini mudah. Ye Yunfei mengangguk. Bersambung.